Halo MD, tenang aja. Nanti sama kok, dia punya akun juga sama, bakal digituin juga. Nanti sama itu. Untuk yang di laporannya dia yang di sini. Jadi imbang. Habis itu tinggal nunggu laporannya Doktif. Ada 2. Palembang 1, di sini 1. Di Polda. Nah itu baru, jadi jatuhnya skornya 2-1 buat Doktif. Mulai hidup lebih fresh, lebih tipis, bikin gerak lebih maksimal, dan confidence fresh, daily fresh. Iya, Doktif kemarin cuma dipanggil doang, laporannya DRL di selatan. Dan di selatan itu nanti kan untuk pemeriksaan masing-masing, karena dipanggil itu kan buat di BAP. Nah, akunnya harus dipinjam dulu. Nah kalau akunnya Doktif dipinjam, akunnya si DRL juga harus dipinjam juga dong. Jadi nanti dua-duanya akunnya diambil tuh dua-duanya. Bakal dibalikin lagi. Tapi untuk sementara masih diproses dulu kan di kepolisian. Jadi nanti bakal imbang nih. Kalau mau balik ya sana juga harus diambil juga. Mau dibalikin ya udah balikin juga yang ini gitu. Nah habis itu minggu depan DRL bakal pusing lo, pala lu pusing Suneo, pusing. Pala lu ya. Palembang itu udah kebuka semua, Palembang, ya kan? Habis itu yang di Polda. Lu jangan lawan temen gue Doktif, sosok baik lo Suneo, muka lu jauh, so baik, so login lagi lu. Gue orangnya paling cuek ya, bodo amat lu ibadah kayak apa, mau kayak gimana. Tapi please banget janganlah, bener-bener kelihatan banget gitu loh. Cari amannya tuh kelihatan banget. Dan kalau seandainya ada orang yang sampai login karena memang bener-bener tergugah keimanannya gitu ya, pengen login tuh karena memang terpanggil gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau login lu udah mempermainkan agama yang lama, ditambah lagi login karena ada udang di balik bakwan, itu gedek banget gue liatnya, gedek sekali. Tuh, kesel. Iya, sedih loh itu. Iya Bang Jimmy, thank you Bang Jimmy Bengkulu, thank you so much ya. Gitu say. Dan orang yang kayak gitu tuh bener-bener aduh jangan deh guys. Please banget jangan kita tiru ya guys. Jangan pernah tuh ya mempermainkan agama. Itu ya guys, yang namanya bakalan kena terus nggak tanggung-tanggung nanti. Nggak, gila loh. Itu tuh kayak buset. Kita istilahnya sama dur-dur sama orang tua aja ya. Kalau kita berdur-dur sama orang tua aja, coba kisah si maling kundang. Jadinya jadi apa? Jadi batu. Istilahnya ya, zaman dulu kan ada cerita legenda tuh. Maling kundang jadi batu. Itu sama orang baru sama orang tua, sesama manusia. Bayangin gak sih lo dur-dur kiri kanan, bohong-bohong, Suneo. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa orang kayak gitu ya? Itu yang kemarin ngelaporin Doktif dilaporin di selatan. Hah? Ntar gue mau iniin bibir dulu. Gue habis pakai lipstick, terus gue pakai lip serum biar nggak kering. Kenapa? Pencemaran, biasa pencemaran, LP-nya pencemaran. Pencemaran coy. Suneo, DRL, hai Malaysia. Terlalu sih yang suka pindah-pindah gitu, ngapain juga Tuhan dipermainkan. Iya.
Kita ngebayangin nggak sih, baru nggak nyampe berapa bulan ngobrol sama, diundang sama apa namanya, pendeta atau pastor gitu ya. Terus diundang lagi ustadz, bilangnya iya saya udah login udah lama. Lah, perasaan baru kemarin deh bersaksi gitu kan. Kalau orang non muslim itu kan, Nasrani itu bersaksi gitu ya, ada kesaksiannya gitu kan. Kan dia bilang, dia cerita diundang sama pastornya, pendetanya. Terus kenapa bilangnya udah login? Waktu ngomong sama yang temen gue juga tuh, Ustadz Dery tuh, gue juga jadinya kayak, ini beritanya hoax apa gimana, apa mata gue salah lihat? Gue mikir nih beritanya gimana sih ini orang, gue bilang kok bisa kayak gini banget gitu loh. Aduh, demi apapun deh guys, jangan pernah guys ya. Pokoknya kalian jangan pernah deh, termasuk gue juga. Gue pribadi, ya Allah, astagfirullah, amit-amit ya Allah. Bener deh, kalau kita tuh sampai ke titik hidup tuh cuman sementara doang, sampai ke titik lu nih, mantan ART gue Mbak Siti, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mbak Siti udah nggak ada ya guys. Mbak Siti itu ART gue dari tahun 2012 2013 malah, seingatku. Enggak dong, Mbak Siti itu udah 2010 dong. Mbak Siti, tunggu deh, Mbak Siti itu udah lama ikut gue. Ini anaknya DM gue tadi malam ya. Anaknya DM gue, namanya anaknya si Ana. Oh, dari kemarin jam 6.41 baru kebaca Mamski tadi. Assalamualaikum Mamski, apa kabarnya? Ini anaknya Mbak Siti, Ana. Mamski, Mbak Siti kan udah nggak ada, udah almarhum. Almarhum pengen banget ketemu sama Mamski. Foto kenang-kenangan Mamski sama Mbak Siti masih disimpan almarhum waktu nganter syuting. Berarti ini udah lama Mbak Siti ikut gue nih. Tahun berapa ya kita ya? Sempet gue tinggal ke Bali. Mbak Siti yang jaga rumah gue. Masya Allah, 2010 berarti. 2010 gue nikah. 11 gue nikah. Oh, 2012. Mbak Siti meninggal tanggal 16 Desember 2022, Mam. Padahal Mbak Siti pengen banget ketemu sama Mamski. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kenapa nggak ketemu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Siti udah nggak ada. Kenapa nggak ketemuin Mamski waktu itu? Terakhir kan Mamski kan Mbak Siti kerja 2016 tuh, Mamski pindah ke apartemen. Terus Mbak Siti nggak bisa ikut, mungkin takut sama apartemen tinggi katanya. Mbak Siti ikut aku dari tahun berapa ya? 2012 ya? Apa 2013? Aduh, sedih banget sih Mbak Siti. ...2022 udah gak ada, Desember 2022. Udah lama juga ya. Oh, Desember 2022 gue lagi baru selesai film pelet ya, pelet kali pocong ya. Kok meninggal? Aduh, emang Mbak Siti itu punya kondisi jadi gue terima Mbak Siti itu dalam keadaan kakinya pincang sebelah. Soalnya Mbak Siti kan udah umur ya. Jadi waktu itu gue 40, umur gue sebelum 40, 38 pak, 37 gitu ya. Mbak Siti itu udah 50, ya seumur gue sekarang 50. Nah, datang ke rumah, terus dia bilang, iya Bu, tapi saya kakinya pincang karena saya kena stroke gitu. Hai Koko, halo. Tapi aku bilang gak apa-apa Mbak Siti, nanti Mbak Siti olahraga aja bareng sama aku. Terus akhirnya pagi-pagi itu setiap subuh, aku kan lari pagi ya. Aku lari pagi setiap subuh,
Mbak Siti juga ikutan jalan kaki sambil nyeker. Gue bilang jemuran Mbak Siti, biar darahnya ngalir. Ya Allah, itu sehat banget tuh ikut Mamski. Iya tuh 2000, itu bukan 2012 saya dia ikut aku, dari 2012. Pokoknya dari semenjak gue cerai tuh sama yang kedua. Sedih banget sih, sumpah. Udah lama banget ikut Mamski. Waktu itu Mamski rumahnya masih yang di Kompleks Bali View gitu. Terus Mbak Siti makin lama makin sehat. Dia itu ART yang pertama kali yang gue lihat pakai hijab ya. Karena tahun 2012 ikut gue. Mbak Siti sampai sehat banget, udah 4 tahun ikut Mamski. Mamski pindah ke apartemen ini 2016. Dia bilang tetap mau kerja, tapi ternyata mungkin dia takut kali ya di apartemennya, say. Jadi dia pulang kampung, janji mau dateng lagi sambil bantu pindahan. Dia nggak dateng, say. Jadi gue pindahan sendiri gue. Nih lipennya, nih, gue pakai ini Magic Lip Serum, say. Nih. Iya, baik banget. Alhamdulillah sih Mbak Siti sayang banget sama gue. Ini anaknya nih. Ini anaknya. Sampai bilang gitu. Gue sedih sih. Sayang banget kenapa dia nggak nemuin gue. Nih. Sedih ya. Udah telat. Udah gak ada orangnya. Mbak Siti tuh yang nemenin Mamski sendiri aja. Dari 2012. Dari rumah gede pindah ke rumah yang kecil, berdua doang tuh sama Mbak Siti gue. Mbak Siti di belakang kan kamarnya, di ruang makan ada dapur, terus ada kamar pavilion gitu kecil. Terus gue di depan itu ada satu kamar, ada 2 kamar sama ruang tamu. Terus pintu ke belakang itu ruang makan sama kamarnya Mbak Siti. Terus sama dapur tempatnya dia tuh kerajaannya dia. Itu kucing aku yang masih ada dulu, si Tibet, Butsi, sama aku bawa Pingik dari Bali sama Mbak Siti tuh. Tiap pagi aku dimasakin, makan siang enak banget masakannya. Nggak ada yang ngalahin sambalnya Mbak Siti. Ya umurnya pendek ya guys. Berarti Mbak Siti sekarang kalau masih ada, ya nggak terlalu pendek banget sih, 60-an lah. Iya sih. Itu ya, makanya kalau mau ketemu tuh langsung ketemuin Mbak Siti. Kan aku nggak tahu Mbak Siti di mana. Kalau dia pengen ketemu aku tuh harusnya langsung aja ketemuin, DM, Bu, aku mau ketemu atau apa. Udah terlanjur meninggal orangnya 2022. Pengen ketemu nggak ketemu. Coba aku tanya kuburannya di mana ya, biar aku ngeliat.
makamnya di mana gitu ya. Biar kirim doa. Aduh. Oke guys, udah move on ya. Yang tadi mau ini. Iya, justru orang baik ditempatkan di saat kita lagi susah ya, Mam. Betul. Betul sekali. Oh. Oke, kita move on ya. Tadi jadi aku punya ART yang nemenin aku dari 2012. Itu waktu aku cerai sama mantan suami aku yang dulu tuh, yang pemain bola itu. Dan Mbak Siti, namanya Mbak Siti. Mbak Siti tuh aku terima. Dia bilang, "Bu, saya pincang, Bu, karena saya kena stroke." Nah, aku nggak apa-apa, dia kakinya pincang sebelah. Aku bilang, "Nggak apa-apa Mbak Siti." Orangnya emang gemuk, say. Jadi badannya tuh overweight gitu loh, yang besar. Kakinya kena stroke. Aku inget banget deh, kakinya tuh montok banget dia itu. Jadi kayak ada lemak-lemak kakinya gitu. Terus aku bilang, Mbak Siti harus ngurusin badan, terus jaga makanan ya. Sama aku makanannya makan sehat, aku bilang gitu. Iya Bu, nah aku sukanya olahraga. Mbak Siti ikut aku olahraga pagi. Jadi aku bangun tidur subuh, sholat. Habis sholat aku lari di komplek. Siapa yang di sini orang Bali View Cirende pasti lihat Mamski setiap hari lari pagi. Nah itu Mbak Siti buka sepatunya dia, sendalnya dia, nyeker, jalan tuh di depan rumah, lari pelan gitu. Sehat banget loh guys. Padahal pernah stroke, udah pincang sebelah. Karena sering jalan, pincangnya jadinya berkurang. Terus kakinya mengecil, kurusan. Seneng banget dia ikut aku. Aku pindah ke sini 2016, nggak mau ikut. Tadinya bilangnya mau, tapi mau pulang kampung dulu katanya gitu. Ternyata Mbak Siti nggak balik lagi. Aku tunggu-tunggu sampai aku akhirnya pindahan sendiri. Sedih juga sih waktu itu. Aku ngerasa kayak, kok Mbak Siti kok kenapa? Aku kok lagi pindahan repot gini, kok Mbak Siti malah nggak dateng? Iya Bu, saya nggak ini. Pokoknya intinya dia mau di kampung dulu. Ya udah, akhirnya nggak kerja lagi sama aku. Sedih sih. Oke, Mamski, gimana kabarnya kasus Niki? Udah vonis belum di TikTok kos liburan? Jangan percaya berita-berita hoax. Nanti tanggal 1 Juni untuk mediasinya itu ada mediasi kedua. Tanggal 24 Juni sidang pidana. Oke, tadi yang mau lip serumnya. Oke, halo Bunda Neni. Hah? Yang mau lip serumnya tadi, yang udah minta lip serum? Ini yang aku pakai lip serum. Ya, oke. Kita doa aja untuk Mbak Siti ya, ART aku yang ternyata udah meninggal dari 2022. Nah, sekarang kita bahas lagi soal-soal yang lain dan yang pengen lip serum. Oke guys, bentar. Oke guys, aku mau update ya. Kita update ya sayang. Update dulu mana pemberitaannya. Nah ini dia. Oke, pemberitaan terbaru dari Feni Alberti dan pengacaranya. Kok pelan banget sih? Kok pelan banget ya? Kok pelan banget suaranya? Bentar guys. Masih ada yang nyala nih. Kan bluetoothnya nyala. Pantes. Kok pelan banget suaranya ya? Habis. Guys, ayo guys, buruan ambil. Bentar, oke, bentar. Ini kenapa pelan banget sih suaranya? Coba ya gue restart ulang deh. Kalian nggak bisa denger nanti. Udah semua, udah ambil sayang, udah habis waktunya ya, udah habis waktunya. Oke, kita langsung bahas aja beritanya Akash dan Feni. Akash ini hebat juga ya.
Dia bisa hire pengacara kondang si Akas ini. Hah? Curiga gue, duit lo dari mana lo? Ada aja lo. Ada aja si Akas ini. Pengacara kondang bantu dia. Gue dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman pengacara yang Mamski kenal, karena Mamski sangat menghargai profesi teman-teman. Sebagai pengacara itu harus membela kliennya, alright? Dan aku sangat-sangat tidak mau ada kita jadi tidak enak pertemanan kita cuma karena kita berbeda perahu. Jadi teruntuk teman-teman yang memang membela Akas, is okay, that's your profession. I appreciate it, I respect, ya, I respect your profession. Cuma untuk dalam kasus ini, si Feni dan si Akas ini, mohon maaf sekali. Apapun deh latar belakangnya dari permasalahannya si Akas dan Feni, apapun itu ya, apapun itu, karena ada juga isu-isu seperti kayak intinya merasa si pihak cowoknya ini juga merasa dia dirugikan gitulah ya, ada intinya seperti itu. Saya yang dirugikan, saya yang begini, saya yang begitu, karena kan mereka bekerja bareng ya, seperti yang kita tahu si Akas sama Feni ini kan bekerjanya bareng. Jadi punya YouTube, ngonten bareng gitu loh ya guys ya. Itu gue nggak terlalu melihat atau ngerti detail banget mengenai pekerjaan apa yang mereka lakukan selama mereka masih bersama, ya kan? Juga pernikahannya kan bukan pernikahan resmi, tapi siri. Jadi kekuatan hukum nggak ada juga gitu loh ya. Jadi gue nggak terlalu mau nyorot ke sana gitu. Itu mah nanti kalau memang ada pembuktian kan silakan dibuktikan. Merasa dirugikan, apa kerugiannya? Merasa ada yang lebih mendapatkan lebih dan uangnya juga mungkin mau ngeklaim uang gimana, silakan dibuktikan kalau kamu merasa ada bukti bahwa kamu merasa di using gitu ya. But anyways, yang gue soroti dalam kasus Akas dan si Feni ini adalah udah jelas banget gitu loh. Nih laki datang ke sini, ke negara ini, dan dia bekerja di sini. Ya dong, dia konten kreator, itu kan suatu pekerjaan. Izin kerjanya ada nggak? Kita nih orang Asia tuh, coba deh pergi lu ke Eropa sono, lu kerja lu sana ngonten, lu ambil endorse dari brand sana. Kalau nggak lu didatangin sama pihak imigrasi, karena kita dianggap sebagai imigran, atau kalau emang ada imigran berarti lu punya kitas gitu ya, atau lu punya izin untuk kerja. Kalau lu pun sebagai seorang pendatang bukan imigran yang tinggal di situ, lu ada nggak megang kontrak kerja, izin kerja atau apapun? Kalau lu cuma turis visa, lu cuman yang keluar masuk doang, berarti lu nggak boleh kerja apapun di negara itu. Sampai tahu, aduh kelar lo. Lu bisa di-ban, nggak boleh dilarang masuk lagi ke negara itu. Kita pun sama seperti itu. Nah dia kan ini orang luar ya, kesini kerja, konten kreator, banyak ambil endorse gue lihat produk-produk kita, ya kan? Lu ada nggak izin kerja lu? Ya, beneran nggak? Ada nggak? Itu satu. Kedua, lu berani-beraninya dateng di podcast, ya, secara lu tuh bukan warga negara sini loh. Terus kedua, waktu diundang podcast, lu ada izin kerjanya nggak? Punya izin kerja nggak di sini waktu diundang podcast? Itu dulu satu. Orang asing datang ke sini, ngonten di sini, ambil endorsan dari sini, punya izin kerja nggak? Itu dulu satu. Sampai nggak ada, semua kena itu. Sampai nggak ada, tolong pihak imigrasi lihat apa status di dalam pasportnya itu.
Kalau cuma 3 bulan yang keluar masuk, nggak ada izin kerjanya. Itu dulu deh. Nah, terus yang kedua, kesalahan lagi di dalam konten. Di dalam kontennya yang ada di podcast, ngomong juga aneh-aneh. 2 kesalahan yang udah telak banget. Telak banget itu. Nah sekarang udah nih HP gua. Sekarang si pengacaranya Feni gak usah ngomong soal nafkah batin, Bo. Mereka nikah baru 3 tahun, anak udah 2 nafkah. Nafkah batin gundulmu. Mana ada sayang? Gak dikasih nafkah batin, tapi hamil 2 kali. Punya anak dua bayi keluar dari perut, lu masih nafkah batin aja lu. Ya? Nafkah batin apa sih? Ini badan 2 kali melendung, lahir, ASI aja, ASI eksklusif aja 6 bulan, say, yang eksklusif. ASI aja 6 bulan eksklusif. 2 anak berarti ASI setahun. Das semua buatan batin. Ya, itu. Ya kan? Iya aneh loh guys. Ngomongin soal egonya kita ya. Nafkah batin gitu, egonya kita itu kan. Tapi lupa baru dikaruniai 2 anak sama Allah. Orang yang setengah mati nyari anak. Bo, dapat 2 anak. Bukannya belajar gimana caranya jadi good parents ya, parenting. Gimana nih caranya bantu istri yang kelelahan. Gimana ya caranya ya berbagi tugas di rumah. Tak sawat watu sisan gue. Kok dua anak dalam 2 tahun itu masih mikirin batan batin aja. Kebacut tenan. Sing wedok wis kok kaya apa? Cuapee sakite gak karu-karuan. Lu pikir ngelahirin tuh kayak orang lagi senam pilates gitu? Ya kan? Lu pikir ngelahirin kayak orang senam pilates gitu? Botan batin dasmu we. Oke nih. Ini ya, ini kata Feni nih saya. Kasihan saya. Hehehe. Suka-suka gua mau sibuk sama siapa? Emangnya lu siapa? Kalau nggak suka ya metu ae rek. Gak ono sing maksa koyo neng kene.